Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Selamat pagi para pendengar Petra, sahabat Kristus. Bagaimana kabarnya? Kiranya di hari yang baru ini kita senantiasa merasakan curahan cinta kasih dari Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama mengawali hari kita di dalam acara atau program Embun Pagi hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan bersama saya Pendeta Arditulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Untuk mengawali hari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu menerima kemuliaan, yang didasarkan dari kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-9. Sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah kami nyatakan syukur kami naikkan terima kasih kami oleh karena berkat yang senantiasa kami terima dan rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk istirahat malam yang boleh kami nikmati, dan terima kasih untuk hari baru yang kami rasakan saat ini. Di dalam mengawali hari kami Tuhan, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami, biarlah firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan, boleh menguatkan setiap hidup kami, dan boleh menjadi pelita di dalam setiap langkah kaki kami. Kami menyerahkannya Tuhan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami dan kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat 9. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang kemuliaan, maka hal yang mungkin bisa terkait adalah persoalan tentang pengakuan. Ketika orang itu diakui atau orang itu mendapatkan pengakuan, maka secara tidak langsung ataupun langsung, orang itu juga mendapatkan dalam tanda kutip kemuliaan dari orang lain terhadap dirinya, begitu. Dia akan dimuliakan, dia akan kemudian dihormati dengan segala hal yang bisa dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, begitu. Nah, hal itu mungkin sering kita jumpai ketika beberapa waktu yang lalu dalam kontestasi legislatif, kontestasi eksekutif, dan juga dalam mungkin pemilihan-pemilihan kepala-kepala daerah ataupun juga pejabat-pejabat yang lainnya.
Hal itu sering dilakukan ketika orang yang mencalonkan diri kemudian melakukan segala upaya supaya ia diakui, atau dalam tanda kutip pengen diakui keberadaannya, sehingga orang lain bisa menaruh respect, menaruh hormat, dan dia kemudian bisa terpilih menjadi anggota legislatif, anggota eksekutif, maupun juga bagian dari kepemimpinan atau organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, pengakuan yang didasarkan pada rasa ingin diakui terkadang juga menjadi sesuatu tidak sehat. Kenapa? Karena kita akan cenderung melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu supaya mendapatkan pengakuan tersebut. Karena kita khawatir kalau kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka kita akan tenggelam. Eksistensi kita akan hilang di mata orang lain. Dengan tanpa pengakuan itu, kemuliaan juga tidak akan bisa kita dapatkan. Nah, hal ini tentu berbeda, agak sedikit berbeda, atau bahkan jauh berbeda, bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan di dalam surat atau surat Ibrani yang kita baca bersama baru saja. Di dalam surat Ibrani itu dikatakan bahwa Yesus itu memperoleh kemuliaannya bukan dengan pengakuan terhadap dirinya, atau dengan kata lain, bukan dengan Yesus yang merasa ingin diakui atau meninggikan dirinya. Oh, ini loh aku Yesus, ini loh aku anak manusia, kamu harus mengakui aku, kamu harus memuliakan aku, dan lain sebagainya. Tetapi kemuliaan yang Allah berikan kepada Yesus, anak manusia itu, bukan dari kesombongannya, bukan dari ketinggian hatinya, tetapi justru ketika ia direndahkan, ketika ia melakukan sebuah pengorbanan. Dikatakan bahwa bahkan ada momen di mana dikatakan anak manusia ini lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kapan? Ketika ia mengorbankan dirinya masuk ke dalam maut atau mengalami kematian. Pada momen itu dikatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tetapi justru dengan situasi itulah Allah memberikan kemuliaan kepada dirinya. Nah, sahabat Petra yang terkasih, dari sini kita bisa menemukan satu nilai bahwa kemuliaan itu seringkali didapatkan bukan dari aku pengen diakui nih, atau kita mencari pengakuan dari orang lain. Tetapi kemuliaan justru diberikan Allah kepada Yesus, juga akan diberikan kepada kita kalau kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di dalam sebuah pengorbanan yang mungkin berkorban untuk orang-orang di sekitar kita, ataupun secara minimalnya kita bisa mengolah diri kita untuk kita bisa merasakan dan menghayati sebuah kerendahan hati. Bersikap rendah hati itu tidak mudah. Akan lebih menyenangkan ketika kita diakui. Bayangkan ketika kita sudah melakukan sebuah pekerjaan yang besar begitu, baik di dalam keluarga, kita sudah capek-capek nih ngurusi keluarga, kita sudah capek-capek mungkin bekerja, kita mungkin sudah capek-capek juga belajar, atau kita sudah capek-capek untuk melakukan segala pekerjaan rumah tangga, tetapi tidak ada yang mengapresiasi kita, tidak ada yang mengakui apa yang sudah kita lakukan. Tentu itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan mungkin pada satu momen situasi itu menjadi sangat menyakitkan bagi kita. Saya itu loh sudah melakukan ini kok nggak pernah dihargai. Saya ini loh sudah melakukan ini itu, tapi kok nggak pernah juga diakui apa yang sudah saya kerjakan. Atau mungkin juga dalam pekerjaan kita, di tempat di mana kita bekerja, atau bahkan juga di tempat di mana kita melayani di gereja, di komunitas-komunitas di mana Tuhan menempatkan kita atau kita berada begitu. Mungkin kita juga akan merasakan sakit hati ketika apa yang kita lakukan itu tidak dihargai atau kemudian tidak dipandang penting oleh orang-orang di sekitar kita. Hal yang wajar, hal yang manusiawi ketika kita merasakan sakit hati itu. Tetapi kita perlu ingat
bahwa yang Yesus lakukan, pengorbanan yang Yesus tunjukkan, justru itulah menjadi pintu di mana Allah memberikan kemuliaannya kepada Yesus. Artinya, kendati pun orang lain mungkin tidak mengakui pekerjaan kita, orang lain tidak mengakui pengorbanan kita, orang lain tidak mengakui apa yang sudah kita lakukan, bahkan kita sudah memberikan yang terbaik begitu untuk orang lain, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, ataupun juga dimanapun kita berada. Tetapi jangan pernah berkecil hati. Tuhan, Bapa akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Kendati orang-orang tidak pernah menghormati kita, Allah akan memberikan pengakuannya kepada kita, dan Allah akan memberikan kemuliaannya atas diri kita. Pengakuan itu diberikan bukan oleh diri kita sendiri yang ingin diakui, tetapi orang lain yang akan melihat apa yang sudah kita lakukan. Dan kalau memang kita layak diakui, ya biarlah orang lain yang melakukan itu. Tapi tidak perlu kemudian kita mengatakan bahwa, oh ini loh, tolong hargai saya, tolong akui saya. Kadang tidak perlu untuk melakukan itu. Nah, seringkali kita terjebak pada situasi tersebut. Kita terjebak pada ingin diakui, sehingga yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, pelayanan, pekerjaan, tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita, itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak tulus, menjadi sesuatu yang tidak kita lakukan dengan kerendahan hati dan keikhlasan, tetapi kita melakukannya dengan pamrih supaya diakui, pamrih supaya dihormati, dan pamrih supaya diberikan kemuliaan oleh orang lain, supaya mereka bisa respect terhadap diri kita. Kadang kita terjebak pada ruang tersebut yang mungkin akan menyenangkan jika kita mendapatkannya, tapi jika kita tidak mendapatkannya, ya tadi seperti yang saya katakan di awal, hanya sakit hatilah yang akan kita terima, hanya sakit hatilah yang akan kita rasakan. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini mau merenungkan suatu hal, bahwa apa yang kita lakukan hendaklah kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk mendapatkan pengakuan, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar kita, tetapi biarlah yang kita lakukan itu 100% kita lakukan dengan ketulusan, 100% kita lakukan dengan kerendahan hati, tanpa memikirkan apa yang akan kita dapatkan. Biarlah Allah yang akan memberikan kemuliaan itu kepada kita. Ketika Allah memberikan kemuliaan kepada Yesus di dalam kerendahan hatinya, di dalam pengorbanannya, maka Allah yang sama yang juga akan memberikan berkatnya, memberikan kemuliaannya kepada kita ketika kita melakukannya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan dengan kerendahan hati, bukan dengan pamrih untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, marilah bersama kita mengakhiri renungan Embun Pagi pada saat ini dengan berdoa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, seringkali kami melakukan segala hal yang kami lakukan itu untuk mencari pengakuan, supaya orang lain mengakui keberadaan diri kami, supaya kami mendapatkan pujian, supaya kami mendapatkan hormat, supaya orang lain memuliakan kami. Tetapi Tuhan, saat ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa kemuliaan sebenarnya yang Tuhan berikan bukan kemuliaan yang didasarkan pada kecongkakan, bukan yang didasarkan pada kesombongan ataupun pada rasa ingin diakui, tetapi Engkau memuliakan Yesus. Engkau memberikan kemuliaan bagi Sang Anak Manusia di dalam pengorbanan yang Ia lakukan, di dalam ketulusan yang Ia lakukan, dan di dalam kerendahan hati yang Ia tunjukkan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengerjakan segala sesuatu yang kami kerjakan itu bukan untuk mencari pujian, tetapi semuanya itu kami lakukan di dalam ketulusan seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Kendati pun mungkin orang lain tidak menghargai apa yang kami lakukan, orang lain tidak mengakui apa yang kami kerjakan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi ketika kami berhak untuk mendapatkan berkat darimu, kami berhak mendapatkan kemuliaan darimu,
maka kami pun pasti akan menerimanya. Ya Bapa, ajar kami untuk bisa melakukan segala sesuatu yang kami lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, terlebih bukan untuk diri kami sendiri. Ya Bapa, saat ini kami hendak mengawali setiap hari kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan pada saat ini. Kiranya kasih karunia-Mu yang menguatkan kami dan memampukan kami untuk kami melewati hari kami saat ini. Kami serahkan Tuhan untuk aktivitas kami, tanggung jawab yang akan kami lakukan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Dan kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama boleh semakin menyadarkan kita tentang bagaimana kita hendaknya menghayati kerendahan hati untuk menerima kemuliaan dari Bapa. Selamat beraktivitas. Selamat melakukan segala tanggung jawab yang harus kita kerjakan hari ini. Tuhan memberkati dan selamat mengasihi orang lain hari ini.